Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya untuk saudara-saudara senantiasa dalam lindungan Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan dijauhkan dari sakit, penyakit apapun ataupun gangguan kuasa kegelapan. Tetapi pimpinan dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan saudara dan segala aktivitas saudara diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan." Dan tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah beruntungnya mengikut Yesus. Saudara, kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita satu-satunya. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan mempertahankan iman sampai akhir hidup kita. Imani berdasarkan firman Tuhan. Kita sudah dibenarkan, kita sudah diampuni, dan kita sudah menjadi anak Allah. Dan kita nantinya akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 4. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita di dunia ini boleh menerima Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita, maka kita adalah orang yang beruntung. Sebab ketika kita mengakhiri kehidupan di dunia, kita nantinya akan masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, bahkan satu-satunya juru selamat dunia, Dia adalah harapan satu-satunya manusia untuk masuk di dalam kerajaan surga itu. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, berarti kita harus memiliki beban untuk bersaksi, untuk menceritakan kabar baik bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, bahwa ada kehidupan yang bahagia setelah ada di dunia ini, setelah kita melewati kehidupan di dunia ini. Ketika kita punya sahabat atau saudara kita atau keluarga kita yang imannya masih belum sama dengan kita harus memiliki beban untuk berdoa. Kita harus memiliki beban untuk memberitakan firman Tuhan itu, supaya orang tersebut memiliki kepastian, keselamatan. Saudaraku, ketika kita berdoa dengan kerinduan yang sangat dalam, bahwa orang yang belum menerima keselamatan itu supaya mereka menerima keselamatan, dan itu kita lakukan terus menerus, saya yakin dan percaya kemurahan Allah Roh Kudus akan menyertai orang yang kita doakan itu. Saya memiliki sebuah pengalaman, saudaraku. Om saya bisa dikatakan seperti orang tua kami sendiri. Dia adalah orang Yahudi. Dia beragama Buddha. Awalnya dulu Kristen, dia terus beragama Buddha. Ketika kami menceritakan firman Tuhan, dia selalu menolak dan dia tidak mau percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ukuran manusia dia sangat baik bagi keluarga kami, sangat baik.
Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kebaikan tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadikan suatu beban saya secara pribadi. Saya berdoa untuk om saya, Maurice Elais, selama 10 tahun. Bahkan saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jangan Engkau ambil Maurice Elais dari muka bumi ini sebelum dia menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya tidak ingin dia tidak ada di dalam kerajaan surga karena dia begitu baik dalam keluarga kami. Inilah kerinduan doa saya. Terus menerus untuk keselamatan jiwa om saya, Maurice Elais. Dan ketika pertama kali saya ke Australia, saya tetap memberitakan firman Tuhan. Di pertama kali ke Australia, dia tidak mau menerima. Waktu ke Australia yang kedua, ketiga, keempat, dia juga masih belum mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi puji Tuhan, di Januari kemarin di tahun 2020, ketika saya memberitakan firman Tuhan, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saya pandu dia. Itulah hadiah terbesar dalam perjalanan hidupku ketika mendoakan Maurice Elais dan akhirnya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang Yahudi, bagi penganut agama yang dianut oleh Maurice Elais, itu agama Buddha, untuk menerima Yesus mungkin tidaklah gampang, saudara. Tetapi ketika sudah pada waktu Tuhan, maka dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bahagia. Tetapi setelah itu saya juga berpikir, aduh Tuhan, berarti gak lama lagi nanti Tuhan pasti akan panggil ini Pak Om Maurice, saya bilang seperti itu. Tapi tetap saya berdoa, ya Tuhan, tetap berikan umur panjang. Dua minggu yang lalu, kesehatan beliau memburuk. Dan akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit. Pada waktu hari Minggu sebelum berangkat ke rumah sakit, dia menyaksikan ibadah live streaming. Dia menyanyi dengan sukacita. Bahkan ketika sebelum berangkat ke rumah sakit berobat, dia minta didoakan terlebih dahulu. Haleluya. Ketika ada di rumah sakit, kesehatannya semakin menurun, fungsi ginjalnya tinggal 10%. Dan akhirnya dia diizinkan pulang untuk dirawat di rumah dengan didampingin keluarga yang mengasihi dia. Ada kakak saya di sana, ada adik saya di sana yang selalu mendampingin siang dan malam. Dan tepatnya hari ini, keluarga kami berduka. Maurice Elais, orang Yahudi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanggal 28 Agustus jam 2 dini hari telah kembali kepada Bapa di surga. Tentu kami sebagai manusia kehilangan dan berduka cita karena untuk sementara waktu kami tidak bisa berjumpa, tetapi kami bisa melihat kebaikan-kebaikannya. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, Dia mendahului kami untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Dan kami nantinya juga
akan berjumpa dalam kerajaan surga, ketemu bapakmu, ketemu Om Maurice Elais. Itu adalah sebuah penghiburan ketika kita mau mempertahankan iman kita. Saudaraku, mari kita jaga iman kita. Pelihara terus kehidupan kita untuk senantiasa benar di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita mengakhiri kehidupan seperti yang dialami oleh Om saya, Maurice Elais. Selamat jalan Om Maurice Elais, sampai berjumpa dalam kerajaan surga. Selamat menikmati kehidupan yang baru yang bahagia. Engkau saat ini sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Engkau saat ini sudah menikmati kebahagiaan yang sejati itu. Bahwa engkau adalah anak Allah dan ada dalam kerajaan Allah. Tunggu kami semua. Kami akan menyusul engkau nantinya dalam kerajaan surga. Saat ini kami hanya menunggu giliran dan kami harus menjalani kehidupan ini untuk tetap boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati saudara. Doa saya untuk saudara, Tuhan melindungi, menjaga saudara. Saudara tetap di dalam kehidupan kebenaran firman Tuhan dan memelihara iman sampai akhir hidup saudara. Kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup saudara, sehingga saudara tetap pada jalur yang benar, memelihara iman dan hidup dalam kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang dan berbuah-buah kehidupan saudara. Dan saudara diberkati oleh Tuhan dan keluarga saudara. Dan apa yang saudara lakukan, kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian.